Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hikmah 3 orang yang terjebak di dalam gua saat hujan deras. Kisah ini dikisahkan oleh Ibnu Umar. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua saat hujan deras. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai tuntas. Terlebih dahulu, sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat tekan tombol like, komen, dan subscribe channel kami agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten kebaikan selanjutnya. Al-Kisah dikisahkan ada 3 orang yang berjalan, kemudian hujan mulai turun deras. Mereka bertiga pun lantas memasuki sebuah gua di kaki sebuah gunung. Tiba-tiba satu buah batu yang besar mengelinding, kemudian menutup mulut gua tersebut, sehingga mereka bertiga pun terkurung dalam gua dan tidak ada jalan untuk keluar dari gua tersebut. Mereka berkata satu sama lain, "Doa Allah dengan perbuatan terbaik yang telah engkau lakukan, sehingga Allah dapat menghapus batu ini dan sehingga kita bertiga pun bisa selamat dan keluar dari dalam gua ini." Lantas pun salah satu dari mereka berkata, "Ya Allah, orang tua saya sudah tua dan saya biasa keluar untuk merumput ataupun mengembala ternak saya. Ketika saya pulang, saya memerah susu sapi dan menuangkan susu tersebut ke dalam bejana agar diminum oleh orang tua saya. Setelah orang tua saya meminum susu mereka, lantas saya pun memberikan susu tersebut kepada anak-anak saya, keluarga saya, serta istri saya. Namun suatu hari saya tertunda dan sekembaliannya saya menemukan bahwa orang tua saya sedang tertidur lelap dan saya pun tidak suka membangunkan mereka tertidur yang begitu lelapnya. Hingga anak-anak menangis di kaki saya karena mereka kelaparan. Keadaan itu berlanjut sampai fajar menyingsing. Ya Allah, jika engkau menganggap bahwa saya melakukannya demi engkau, maka tolonglah singkirkan batu ini agar kami dapat melihat langit." Jadi setelah pemuda satu itu pun berdoa, maka batu itu pun dipindahkan sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga nampaklah sedikit terbuka dari batu tersebut. Lalu orang yang kedua pun berkata, "Ya Allah, engkau tahu bahwa saya jatuh cinta dengan sepupu saya, seperti cinta terdalam yang mungkin dimiliki seorang pria untuk wanita biasanya. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa keinginan saya tidak akan terpenuhi kecuali saya membayarnya 100 dinar ataupun 100 keping emas. Jadi saya pun berjuang untuk itu sampai saya mengumpulkan jumlah yang diinginkan oleh sepupu saya tersebut. Dan ketika aku bersujud kepadanya, dia menyuruhku untuk takut kepada Allah dan menyuruhku untuk tidak merendahkan martabatnya kecuali dengan izin ataupun menikah. Jadi saya bangkit dan meninggalkannya. Ya Allah, jika engkau menganggap bahwa saya melakukannya demi engkau, memohon singkirkan batu ini dari pintu gua tersebut, sehingga kami pun dapat keluar dengan selamat dari dalam gua ini." Sehingga setelah pemuda kedua itu pun berdoa, 2/3 dari batu itu pun dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin nampaklah terbuka pintu tersebut yang ditutupi oleh batu yang sangat besar. Dan juga kemudian orang ketiga berkata, "Ya Allah, tidak diragukan lagi engkau tahu bahwa pernah saya memperkerjakan seorang pekerja dengan bayaran gandum. Dan ketika saya ingin membayarnya, dia menolak untuk mengambilnya. Jadi saya menjualnya dan dari hasilnya saya membeli sapi dan seorang pengembala. Setelah beberapa lama, laki-laki tersebut pun datang kembali, kemudian meminta uangnya tersebut. Saya pun mengatakan, 'Pergi ke sapi-sapi dan pengembala itu dan ambillah kerana itu untuk engkau.' Jadi dia pun bertanya kepada saya, apakah saya bercanda dengan ucapan itu semua? Padahal saya tidak bercanda sama sekali. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak bercanda dengan engkau dan semua miliknya. Ya Allah, jika engkau menganggap bahwa saya melakukannya dengan tulus demi engkau, maka tolong singkirkan batu ini." Setelah pemeran ketiga itu pun berdoa dan bertawasul dengan amal salehnya kepada seorang pekerja yang dia pekerjakan, yang dia bayarkan dengan gandum, tapi dia menolak untuk mengambil uangnya.
Dan dia pun mempergunakan uang tersebut untuk membeli sapi, dan hingga akhirnya si pekerja itu datang kembali dan mengambil semua miliknya ataupun hak pribadi untuknya. Batu itu pun dikeluarkan seluruhnya dari mulut gua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika pemuda tersebut yang terkurung dalam gua tersebut dapat selamat dan keluar berkat bertawasul dengan 3 amal soleh yang mereka kerjakan. Yang pertama, dia mengerjakan amal soleh kepada orang tuanya. Dan pemuda kedua, dia memohon dan meminta kepada Allah dengan amal soleh yang dia perbuatkan sehingga dia terbebas dari zina. Yang ketiga, amal soleh dari seorang laki-laki yang dia pekerjakan seorang pekerja. Dan hingga pun akhirnya dari pekerja itu hasilnya dia beli sapi, dan juga dia si pekerja datang kembali mengambil semua miliknya. Dan dengan berkat tawasul 3 amal soleh tersebut hingga Allah membukakan pintu gua dan mereka bertiga pun selamat dari dalam gua tersebut. Adapun pesan moral dari cerita ini adalah berbuat baik sebanyak mungkin, tidak peduli besar ataupun kecil perbuatan amal kita tersebut. Yang intinya, berbuatlah kebaikan dalam keadaan apapun dan dalam ketika apapun, besar ataupun kecil. Jika engkau jatuh dalam masalah, engkau dapat meminta Allah untuk menyelesaikan masalah engkau dan menggunakan perbuatan baik engkau sebagai referensi. Ketika engkau melakukan perbuatan baik dan berdoa kepada Allah, maka Allah akan menjawab doa-doa engkau. Hal tersebut tercantum dalam Sahih Al-Bukhari nomor 2215. Semoga saja kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.